Halo, perkenalkan nama saya Iwayan Sentana, panggilan saya Sentana, umur 13 tahun. Dari saya pelajari dengan hidup Sentana, dia tetap semangat dan tidak mengeluh walaupun dia kurang mampu. Selamat datang di Pulau Bali, pulau dewata yang selalu memanjakan mata kita dengan keindahan ciptaan Tuhan. Desa terbersih ketiga di dunia, inilah Desa Panglipuran. Teman-teman, ingin menikmati udara sejuk sambil menikmati gagahnya Gunung Batur dan menantikan matahari terbit? Nah, mampirlah ke Kintamani ya. Wisata ini namanya Tegal Alang Teras, berada di daerah Ubud. Sawah ini bukan sawah biasa, karena bentuknya yang berundak-undak seperti tangga. Jangan lewatkan mampir untuk berfoto ya teman. Eits, ada lagi nih teman, Danau Tamblingan yang cantik terbentang luas, dan Savana Tianyar yang sedang viral didatangi para wisatawan. Waktu yang tepat datang ke sini adalah pagi hari atau sore hari. Jika siang hari, matahari akan terasa sangat terik. Nah, kalau ke Bali, pasti suasananya langsung terasa beda ya. Yap, itu karena sepanjang jalan, mata kita akan disuguhi pura dan janur kuning, atau disebutnya penjor. Paling banyak penjor ditemui saat Hari Raya Galungan. Cantik ya. Sudah melihat keindahan di Pulau Bali kan teman? Nah, sekarang mampir ke daerah tempatku tinggal yang juga sama indahnya loh. Karangasem, lengkap ada perbukitan dan pantai. Ini anak-anak yang tinggal di Karangasem. Mereka teman bermainku. Coba teman-teman tebak, yang manakah aku? Baiklah, sekarang aku perkenalkan diri ya. Halo, perkenalkan nama saya Iwayan Sentana, panggilan saya Sentana, umur 13 tahun. Tidak sulit ya mengingat namaku teman. Hanya 2 kata. Hehehe. Sekarang aku duduk di kelas 8D atau kelas 2 SMP. Aku tinggal bersama bapak dan meme. Meme, panggilan ibu dalam bahasa Bali. Aku hidup sangat sederhana di desa ini, jauh dari kemewahan. Makan seadanya, hidup pun secukupnya. Aku anak pembuat anyaman keranjang dan sehari-hari membantu orang tuaku di rumah, ke ladang, dan memasak. Aku tidak pernah melihat seperti apa dunia luar. Ya, dunia di luar Karangasem. Aku tinggal di Bali, tapi aku belum pernah sama sekali jalan-jalan ke tempat wisatanya. Jangankan tempat wisata, pergi ke pantai yang ada di depan rumahku cuma menjadi keinginan yang belum terwujud teman. Dari saya pelajari dengan hidup Sentana, dia tetap semangat dan tidak mengeluh walaupun
dia kurang mampu. Aku tidak mau mengeluh teman, supaya Bapak dan Meme tidak merasa sedih. Aku akan menjadi anak yang berbakti dengan cara yang bisa kulakukan. Saya ingin membahagiai mereka dan menyayangi mereka dengan cara ya sekolah yang rajin. Bali bukan cuma cerita sejarah dan keindahannya saja yang bisa dinikmati teman. Ada banyak cerita perjuangan anak-anak yang bisa dipelajari. Aku satu dari perwakilan anak-anak Karangasem yang menjalani kehidupan harus sekuat batu karang. Di sini aku tidak punya banyak teman dan jarang bermain karena harus membantu pekerjaan yang dilakukan Meme setiap hari. Eits, tapi bukan berarti aku tidak suka bermain ya. Aku punya teman-teman baik seperti Kadek, Billy, dan Wira. Kami sering bermain layang-layang, sepak bola, dan sepeda. Karena kondisi di sini perbukitan, tanahnya juga naik turun. Jarang sekali ada lapangan rumput yang rata. Jadi untuk bermain layang-layang, kami bisa sampai masuk ke semak-semak belukar teman. Enak ya kalau bisa bermain sepeda di tempat yang luas. Sayang sekali aku dan Kadek cuma bisa bermain sepeda di depan jalanan rumah kami. Jalanan turun. Dan kami suka sekali meluncur seperti ini. Yuhuu, seru! Sebelum tinggal di rumah ini, aku, Bapak, dan Meme tinggal di perbukitan bagian atas. Lumayan jauh dan sepi sekali. Karena lokasinya di ujung bukit. Jarang ada rumah warga di sana. Nah, karena Bapak dan Meme sudah tua dan sering sakit-sakitan, keluarga kami memutuskan pindah ke sini agar dekat dengan tetangga, jalan raya, dan kalau tiba-tiba sakit bisa cepat minta pertolongan ke puskesmas. Untuk mengisi waktu sehari-hari, Bapak memotong bambu untuk bahan anyaman keranjang nanti. Kadang-kadang aku membantu ayah juga. Kalau Meme banyak sekali pekerjaan rumahnya teman. Nah, ini salah satunya. Pergi ke ladang mengambil pisang untuk dijual atau dimakan. Kalau kami tidak memiliki beras dan lauk. Teman, aku sering tidak percaya diri karena aku tidak punya apa-apa. Kadang aku minder karena berjalan kaki ke sekolah. Tapi aku bukan iri kok teman. Di sekolah aku berusaha menjadi teman yang menyenangkan. Langit masih gelap, suara jangkrik masih riuh berbunyi, bersembunyi di antara rimbunnya semak belukar di sepanjang jalan. Bapak dan Meme biasanya akan berangkat ke pasar sebelum matahari terbit. Kadang-kadang aku juga ikut menemani di perjalanan. Sekalian aku berangkat sekolah, perjalanan kami tempuh dengan berjalan kaki selama 2 jam teman. Dari langit gelap sampai matahari pelan-pelan muncul dan sinarnya muncul dari balik daun-daun di pohon membuat keringat kami mulai bercucuran antara keringat dan embun pagi yang menempel di badan kami.
Kalau tidak menemani bapak dan meme, aku berangkat jam 6 pagi dan tiba di sekolah jam 8 pagi. Tentu saja dengan berjalan kaki juga. Jika beruntung, aku akan mendapat tumpangan dari kawanku yang membawa motor. Lumayan bisa menghemat waktu dan tenaga ke sekolah. Kalau ada teman, aku bonceng naik motor. Kalau ditinggal teman, aku jalan kaki ke sini. Inilah pasar tempat orang tuaku berjualan. Beruntung setiba kami di pasar, ada pembeli datang dan langsung membeli anyaman buatan tangan meme. Bapak dan meme tidak mempunyai kios atau lapak berjualan, teman. Jadi hanya menumpang di depan lapak pedagang lain. Biaya sewa berjualan juga tidak dipatok berapa, karena memang uang yang kami dapat juga tidak banyak. Malah kadang tidak ada sama sekali. Banyak pembeli yang lalu lalang, tapi karena dagangan orang tuaku hanya seadanya, jarang sekali laku, teman. Sedih rasanya bapak dan meme sering pulang tanpa membawa uang. Kadang-kadang anyamannya jualan meme laku, kadang-kadang tidak. Setelah menemani bapak dan meme, aku pamit melanjutkan perjalanan ke sekolah dulu ya, teman. Perjalanan yang kutempuh sudah tidak terlalu jauh sih. Kira-kira berjalan kaki 30 menit dan aku sudah tiba di sekolah. Aku di jalanan jalan di pinggir-pinggir biar aman. Ya, saya tahu dia pernah berfoto di rumahnya kayak begini. Saya kasihan sama dia. Di tebing-tebing, kayak di tebing katanya. Seperti gubuk yang mau roboh, tapi sudah dibenerin katanya. Dulu aku tinggal di rumah gubuk, teman. Tidur di atas bambu beralaskan tikar pandan. Rumahnya tidak ada lantai. Kaki hanya berpijak dengan tanah dan debu. Setiap aku tidur di rumah gubuk yang atapnya sering bocor, aku selalu ketakutan. Atapnya roboh. Kadang-kadang badanku gatal-gatal digigit nyamuk. Waktu itu umurku sekitar 10 tahun, teman. Aku, bapak dan meme berdoa kepada Tuhan. Semoga ada orang yang baik bisa memperbaiki rumah kami. Astungkara, ada orang baik yang membantu kami. Rasanya senang sekali, teman. Aku sekarang udah punya rumah, Pak Andi yang bantu bangunin rumah. Melihat rumahnya yang luar biasa, sangat tidak layak. Jadi saat itu juga saya putuskan akan segera bantu dia bedah rumah. Dan besoknya langsung kita belikan bahan-bahan bangunan. Terus kemudian untuk jangka waktu kedepannya saya belikan dia 2 ekor sapi untuk dia pelihara yang mungkin ke depan bermanfaat untuk dia. Dan satu lagi saya berikan dia bantuan tunai, tabungan kalau nggak salah nilainya sekitar 10 juta. Itu bermanfaat untuk dia ke depannya juga, untuk sekolah ke depannya. Tapi di luar itu kita tetap pantau setiap bulannya. Selain membantu membuatkan rumah baru, Pak Andi juga memberikan tabungan pendidikan untuk sekolahku. Jadi beban orang tuaku sedikit berkurang. Setelah lulus nanti, aku akan menggantikan tugas orang tuaku bekerja. Aku tak tega kalau mereka harus terus berjalan kaki demi biaya makan kami sehari-hari. Nah, ini Pak Andi yang tadi ku ceritakan. Pak Andi pendiri Yayasan Relawan Bali. Pak Andi sudah banyak sekali menggalang dana untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Pertemuanku dengan Pak Andi berkat salah satu relawan perwakilan di daerah Karangasem. Pertama kali bertemu Pak Andi, aku menangis, teman, karena merasa malu dan takut. Kondisi yang jujur memprihatinkan sekali. Dia nangis makan hanya pakai garam sama cabai, kemudian diceritakan sama relawan ke saya tertarik untuk ke sana. Nah, akhirnya sepekan setelah itu, sekitar mungkin 1,5 tahun yang lalu,
kisahnya itu saya ke situ melihat Sentano juga dengan kondisi seperti itu. Pertama Sentano nangis dia ngelihat saya, kan malu atau gimana atau takut. Tapi pelan-pelan saya ajak bicara dan akhirnya dia terbiasa dan kemudian saya janjikan akan berikan dia bantuan. Meski jarang bertemu, aku sering sekali berkomunikasi dengan Kak Andi lewat video call. Hai, lagi ngapain? Lagi santai? Lagi santai? Udah makan? Ya. Kok kepalamu aja kelihatan, turunin naik kameranya. Pekerjaan utama warga di Karangasem, terutama di kampungku, adalah petani di ladang teman. Menanam jagung, singkong, pisang, dan sayuran. Tapi sayang sekali jika kemarau panjang tiba, kira-kira di bulan Agustus sampai Oktober, warga di kampungku kekurangan air. Jadi harus menampung air hujan untuk keperluan sehari-hari. Tinggal di bukit dan hutan yang lebat dengan pohon, lalu berhadapan dengan laut yang terbentang luas, ternyata tidak membuat kami berlimpah air, teman. Ini karena daerahnya kurang serapan air. Jadi kalau teman-teman datang ke sini akan jarang sekali menemukan air bersih. Oh iya teman, supaya kebutuhan sehari-hari cukup, warga di sini juga membuat produk tas dan tikar dari olahan daun pandan dan janur kering. Lokasi sekolahku ada di Desa Seraya, tapi bukan bagian dari kota di Kabupaten Karangasem. Jadi sudah beda lokasi dengan rumahku yang berada di Desa Banjar, Dinas Kayuwit. Guruku bilang, keadaan murid yang bersekolah di sini adalah anak kurang mampu. Ada yang hanya memiliki satu orang tua, bahkan ada anak yatim piatu dan berjuang membiayai sekolah serta makan sehari-hari. Tapi kami beruntung mempunyai kepala sekolah dan guru-guru yang saling peduli untuk membantu teman-teman yang tidak mampu supaya tidak putus sekolah. Santripura berbagi, sebutan kegiatan yang rutin kami jalankan 1 bulan sekali. Walaupun jumlahnya tidak banyak, setidaknya bisa membantu teman-teman yang ingin membeli buku, alat tulis, bekal makanan ke sekolah, bahkan seragam sekolah. Di sekolah aku belum menjadi juara kelas, bukan karena aku malas belajar ya teman. Aku berusaha mengerjakan tugas dan menjalankan nasihat guru-guruku. Kata guruku, aku sudah mulai percaya diri dan aktif di sekolah. Sewaktu pandemi COVID-19 yang lalu, kita belajar daring dari rumah. Tapi karena tidak ada kuota, aku membuat tugas dan mengumpulkan ke guru-guruku. Soalnya saya ingin giat belajar. Aku nggak capek ke sekolah karena aku ingin giat belajar. Menjelang siang, Bapak dan Meme berjalan kaki pulang ke rumah. 2 jam lebih, terasa lebih berat berjalan kaki. Karena cuaca mulai panas, matahari sangat terik teman. Biasanya kalau ada uang yang didapat dari jualan, Bapak dan Meme aku membeli kebutuhan makanan di rumah. Beras, minyak, telur, mie instan, dan lainnya. Tapi kalau uangnya cuma sedikit, orang tuaku akan menukar barang dagangan dengan barang kebutuhan pokok kami. Pisang dan anyaman, dan sedikit untung dari hasil jualan. Perjalanan pulang sekolah membutuhkan perjuangan teman. Selain sudah capek belajar di kelas, perjalanan menanjak juga membuat kaki terasa sangat pegal nih. Langkah kakiku tidak boleh melambat. Ada Meme yang sudah menunggu di rumah. Aku harus membantunya mengerjakan tugas rumah. Percepat langkahku dulu ya.
Aku ingin cita-citanya menjadi guru karena ingin mengajar anak-anak di sini karena ada sekolah ada yang enggak. Cita-citaku terdengar sederhana ya teman, tapi itulah alasanku untuk terus sekolah. Kalau nanti aku sudah menjadi guru, Bapak dan Meme pasti bangga kepadaku. Dari anyaman keranjang yang aku pegang ini, ada tangan Bapak dan Meme yang merajut mimpiku. Ada kaki Bapak dan Meme yang berjalan dengan peluh dan keringat, supaya aku tetap bisa pergi ke sekolah. Bagaimana menurut teman-teman? Gampang tidak membuat keranjang yang dianyam dari bilah-bilah bambu? Kalau dilihat gampang sih. Ternyata susah. Aku pernah membantu membuat keranjang, tapi jarang ada yang sampai selesai. Kalau Bapak dan Meme tidak usah diragukan lagi. Satu hari bisa membuat 3-5 keranjang kecil. Nah, kalau yang besar mungkin cuma 1 atau 2. Membuat anyaman seperti ini ternyata butuh keterampilan dan harus teliti. Meme setiap hari berkeliling ladang atau hutan mencari kayu bakar dari batang-batang pohon yang tumbang. Kayu bakarnya dipakai memasak setiap hari. Kadang nggak ada beras, makanya ubi sama garam. Meski aku makannya ubi, aku masih bersyukur bisa makan. Tidak usah ditanya lagi nih teman, ubi jalar atau singkong adalah makanan yang selalu ada untuk mengisi perut kami. Kalau tidak ada beras atau mie instan di rumah. Kami tidak pernah membeli ubi, karena kami menanam ubi di ladang. Tumis daun kelor menjadi andalan sayur saat makan malam. Makan sayur dengan nasi dicampur sambal goreng tanpa lauk, tahu atau tempe. Makanan seadanya pun membuat kami bersyukur. Aku lahir dari orang tua yang tidak punya apa-apa, hidup dengan semua kekurangan di depan mata. Bagaimanapun aku hidup, aku tahu Bapak dan Meme tidak akan pernah membuatku putus sekolah. Sekolah adalah caraku mengubah nasib keluargaku dan aku tidak mau menyia-nyiakan perjuangan yang sudah dilakukan orang tuaku. Aku masih punya banyak waktu untuk memulai perjalanan dari sini. Berjalan atau berlari, mendaki atau melompat. Aku harus punya semangat sekuat batu karang. Karena semangat adalah bekalku mewujudkan cita-citaku.